Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Izinkanlah memperkenalkan diri, saya Devi Amalia. Di sini saya akan melakukan presentasi yaitu pengolahan dan pengawetan pangan dengan metode penggorengan. Pengolahan makanan merupakan kumpulan metode dan teknik yang digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi makanan atau mengubah makanan menjadi bentuk lain untuk konsumsi oleh manusia atau hewan di rumah atau oleh industri pengolahan makanan. Pengawetan bahan pangan adalah kegiatan penambahan zat pengawet ke dalam bahan makanan dengan tujuan untuk mencegah atau menghambat kerusakan mikrobiologis, yaitu kerusakan makanan yang disebabkan oleh serangan mikroorganisme. Proses penggorengan merupakan proses pengolahan makanan dengan cara merendam bahan makanan dalam minyak pada temperatur di atas titik didih. Proses penggorengan dilakukan untuk meningkatkan cita rasa dan tekstur bahan yang spesifik sehingga bahan menjadi kenyal dan renyah. Proses penggorengan terjadi pada suhu minyak antara 130 sampai 190 derajat Celcius, tetapi pada umumnya suhu penggorengan mencapai 170 sampai 190 derajat Celcius. Lalu untuk definisi penggorengan sendiri menurut Russell 2001, yaitu salah satu proses memasak bahan pangan secara cepat dan praktis dengan menggunakan media minyak atau lemak panas. Sedangkan untuk tujuan penggorengannya sendiri menurut Perkins and Erickson 1996, yakni membuat bahan menjadi masak dan siap dikonsumsi. Selain itu juga bertujuan untuk memberi warna yang lebih merata dan tekstur bahan pangan yang menarik serta mengembangkan cita rasa dan aroma pada bahan pangan. Apa saja metode penggorengan? Yang pertama ada shallow frying, yang kedua ada deep fat frying, yang ketiga ada spray frying, dan yang keempat ada vacuum frying. Pembahasan yang pertama yakni shallow frying. Metode ini tepat dilakukan terhadap bahan yang memiliki rasio luas permukaan volume yang cukup besar, misalnya pada penggorengan telur dan burger. Transfer panas biasanya berlangsung secara konduksi dari permukaan wajan yang dilapisi minyak yang tipis. Ketebalan lapisan minyak bervariasi sebagai akibat tidak samanya permukaan bahan yang digoreng. Hal ini akan berdampak pada warna yang tidak merata pada permukaan dari bahan yang digoreng. Sifat khas lain dari produk hasil shallow frying adalah aroma khas akibat adanya karamelisasi pada permukaan bahan. Produk yang dihasilkan umumnya tidak kering dan tidak renyah karena sebagian besar uap air tidak keluar dari bahan. Lalu yang kedua ada deep fat frying. Metode deep fat frying merupakan metode penggorengan yang tepat untuk semua bentuk, terutama bahan yang memiliki bentuk tidak beraturan. Pada metode ini, minyak digunakan volumenya cukup besar. Bahan terendam sempurna dalam minyak sehingga seluruh permukaan bahan mendapatkan perlakuan suhu yang sama selama proses penggorengan. Bahan yang terendam sempurna akan mengakibatkan pengeluaran atau penguapan air dalam bahan akan lebih cepat dan bahan menjadi kering, renyah, dan mekar. Penggunaan metode ini juga akan menghasilkan kesamaan warna dan penampilan pada bahan. Lalu yang ketiga ada spray frying. Proses penggorengan dengan sistem spray merupakan cara penggorengan modern, sehingga hanya dioperasikan pada industri-industri makanan atau perusahaan besar. Kelebihan dari metode spray frying adalah waktu penggorengan menjadi singkat, kebersihan terjamin, dan kualitas produk berakhir sempurna. Hal ini terjadi karena pengoperasian penggorengan dilakukan dengan sistem mechanical and electrical. Lalu yang keempat ada vacuum frying. Vacuum frying merupakan metode penggorengan dengan menerapkan prinsip pressure and temperature, di mana pada tekanan yang rendah, titik didih minyak akan dicapai pada suhu yang rendah. Pada kondisi vakum, minyak akan mendidih pada suhu 70 derajat Celcius. Prinsip kerja dari vacuum fryer yaitu memanaskan minyak di dalam suatu tempat atau wadah. Di dalam wadah tersebut, udara disedot hingga mencapai kondisi vakum. Setelah kondisi vakum tercapai, bahan dimasukkan ke dalam minyak yang telah mendidih. Vacuum fryer selanjutnya menghisap kadar air dalam bahan dengan kecepatan tinggi agar pori-pori tidak cepat menutup sehingga air diserap dengan sempurna hingga mencapai tingkat kematangan tertentu sesuai dengan yang diharapkan. Lalu ada faktor yang mempengaruhi kualitas minyak. Yang pertama ada kandungan air, yang kedua ada kandungan asam lemak bebas warna, yang ketiga ada kandungan kotoran, dan yang keempat ada bilang peroksida. Kesimpulannya ialah pengolahan dan pengawetan pangan dengan metode penggorengan. Metode penggorengan sendiri ada 4, yaitu shallow fryer,
deep fat frying, frying, and vacuum frying. Untuk keempat metode ini bisa digunakan sesuai dengan bahan pangan apa yang akan nantinya dimasak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.